Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arga TR. Kali ini saya akan mengganti oli dari NMAX saya lagi ya teman-teman. Jadi sekarang sudah mencapai, ini terlihat 4.300 km ya teman-teman. Oke, saya akan memakai oli apa dan bagaimana kondisinya oli terakhir yang saya pakai. Simak terus video ini dan jangan lupa subscribe dulu. Go, 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 yo, go, go, go. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan mengganti oli dari NMAX saya lagi. Jadi pada konten sebelumnya yang ini saya telah mengganti atau memakai oli dari R5E yang ketiga kali ya teman-teman. Jadi saya memakai R5E sudah 3 kali di Yamaha NMAX Gold saya. Jadi seperti pada konten-konten sebelumnya yang membahas tentang oli R5E, jadi di pemakaian terakhir itu rasanya hampir sama ya teman-teman. Jadi di awal-awal itu terasa sedikit berat, lalu kemudian di sekitar 300 atau 500 km itu sudah mulai enak ya teman-teman, mulai ringan dan enak pokoknya. Jadi sampai saat ini juga oli yang saya gunakan ini rasanya itu masih enak ya teman-teman. Tapi saya sudah agak sedikit sayang dengan kondisi olinya. Jadi kemampuan melindungi mesinnya itu pun kan sudah berkurang ya teman-teman tentunya. Tidak seperti oli dalam kondisi baru ya, untuk kemampuan melindungi daleman mesin ya teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan mencoba oli baru ya teman-teman. Jadi saya tidak akan memakai R5E, saya akan memakai oli ini, Aisin. Ini Aisin untuk diesel, sama dengan R5E. Terlihat untuk sertifikasinya sudah ini API CI4 garis miring SL seperti ini dengan SAE 1040. Jadi ini kalau dilihat-lihat dari bungkusnya kayaknya oli bukan buatan lokal ya teman-teman. Ini buatan luar negeri atau impor. Seperti itu tertulis di sini kan, diimpor oleh ini, dan ditulis tulisannya pun tidak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Inggris, bahasa ini bahasa Mandarin ya seperti inilah, dan juga ini bahasa Arab. Di kemasannya tertulis fully sintetik, tapi saya juga tidak yakin ini full sintetik. Kemungkinan ini hanya semi sintetik karena di ring harganya itu di bawah 100.000, yaitu saya beli oli ini dengan harga 75.000. Sedikit saya informasikan ya teman-teman, saya telah mencari-cari informasi. Aisin ini adalah PT, kalau di luar negeri itu bekerja sama dengan PT Toyota ya teman-teman, kalau tidak salah. Mungkin kalau ada yang lebih mengerti bisa tulis di kolom komentar. Saya tertarik dengan oli ini, ring harganya itu hampir mirip dengan Rimula ya teman-teman, dengan spesifikasinya kayaknya hampir mirip. Kalau dilihat data sheet sih itu lebih tinggi daripada Rimula ya teman-teman. Oke, saya beli ini seperti tadi saya bilang, saya beli dengan harga 75.000. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi ya teman-teman, tolong lihat sendiri di deskripsi ya teman-teman. Saya membeli oli ini juga mendapatkan bonus apa, yaitu bonus stiker. Stikernya adalah dari LDIC. Seperti kita ketahui sendiri, saya mendapatkan rekomendasi oli mobil untuk motor itu dari grup ini ya teman-teman, LDIC di Facebook. Panjangannya Long Drain Interval Community. Oke, setelah ini saya akan coba mengetap oli saya, bagaimana kondisi oli R5E pemakaian ketiga di kilometer 4.000 lebih, atau tepatnya 4.300 km. Oke, gak usah panjang lebar, mari kita tap olinya.
Oke ya teman-teman, setelah tadi olinya sudah kita keluarkan semua. Jadi tadi pada proses pengurasan oli ada sedikit tragedi ya teman-teman, yaitu olinya meluber kemana-mana. Jadi mungkin nanti pada saat mengukur sisa oli mungkin hasil pengukurannya tidak akurat ya teman-teman. Jadi ada sebagian oli yang tumpah ya teman-teman. Oke, kini saatnya kita masukkan oli Aisin diesel ya teman-teman di Yamaha NMAX Gold saya. Sebelumnya ini sudah saya kurangi volumenya sebanyak 100 mili. Ini sekitar 900 mili ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan takaran rekomendasi dari motor ini. Oke, mari kita tuang olinya. Oke, setelah tadi kita sudah menuang oli yang baru, saatnya kita mengukur kembali berapa sisa oli dari yang lama ya teman-teman. Jadi ini tadi kan waktu proses kuras oli ada sedikit tragedi ya teman-teman, ada sedikit kesalahan, yaitu ada sebagian oli yang tercecer ya teman-teman. Jadi ini sisanya kurang akurat ya teman-teman. Jadi sebagian sisa oli ada yang terbuang, tapi nggak apa-apa, kita coba masukkan lagi oli ini ke dalam botol bekas agar tahu berapa sisa oli NMAX saya setelah 4.300 km menggunakan oli R5E di pemakaian ketiga ya teman-teman. Jadi di sini saya ambil botol bekas R5E, ini kosong ya teman-teman, gak ada isinya. Kita coba tuang kembali. Corongnya menggunakan bekas bungkus rokok ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat sisa berapa dari olinya ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman sisanya. Ini sekitar 700 lebih sedikit. Ini sekitar 700-an. Jadi kemungkinan tadi ada sebagian yang tercecer ya teman-teman. Jadi sisanya sekitar 700 lebih sedikit. Jadi di pemakaian 4000 km lebih susut tidak sampai 200 mili ya teman-teman. Dulu saya masukkan 900 ml, sekarang sisanya 700 lebih sedikit, gak sampai 750 tadi, mungkin tercecernya sekitar 100 milian mungkin, atau nggak sampai, mungkin sedikit ya teman-teman. Jadi sisanya 700 lebih sedikit. Oke, jadi begitulah pemakaian oli R5E di pemakaian ketiga saya di Yamaha NMAX ya teman-teman, di Yamaha NMAX Old. Oke, pada penggantian oli berikutnya saya akan memberikan review tentang oli yang saya pakai sekarang ini ya teman-teman. Jadi saya memakai Aisin 1040 yang diesel ya teman-teman. Saya ingatkan bagi pengguna NMAX khususnya, setelah ganti oli silahkan di reset lagi untuk trip olinya agar selalu tahu umur dari oli yang ada di dalam mesin kita ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton channel Arga TR. Saya ingatkan jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow juga akun Instagram, linknya ada di deskripsi. Misal ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin tanya lebih detail, bisa tanya-tanya di DM, silahkan di DM saja. Oke, saya dari channel Arga TR pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.